Kalau kayak gitu, langsung aja kita beri kesempatan kepada Ibu Vini untuk menyampaikan materi. Selamat sore teman-teman semua di sana. Apa kabarnya? Oke, good. Jadi hari ini saya mendapat kesempatan yang luar biasa. Bisa sharing sama kalian walaupun kita terpisah jarak dan waktu enggak ya. Kita tidak terpisah dengan waktu tapi terpisah dengan jarak saja. Hari ini terima kasih juga buat seluruh rekan-rekan di Gria ASI, jajarannya, pimpinan, kemudian tim panitia yang udah bersemangat untuk berbakti sosial di tengah pandemi ini. Oke, mungkin hari ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, jadi santai aja kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya juga dibantu ya oleh MC karena suara kalian juga sebenarnya kurang terdengar jelas kalau di saya gitu ya. Saya nggak tahu untuk yang lain, jadinya nanti mohon bantuannya dari tim panitia dan MC. Saya akan memberikan sedikit sharing dulu sebelum kita ngobrol talk show ini, di mana saya akan berbagi dan memberi gambaran kepada kalian bagaimana keadaan saat ini dan mungkin nantinya keadaan yang akan terjadi di masa mendatang. Saya memang bukan seorang peramal, saya bukan seorang yang bisa memprediksi masa depan itu seperti apa. Bisa saja apa yang ada di dalam masa depan itu akan ada ledakan-ledakan baru yang mungkin saja bisa berubah dan bisa saja menjadi sebuah bagian baru buat kalian sebagai anak-anak yang akan memegang masa depan. Oke. Sebelum saya mulai, saya akan sedikit ikutan main game. Boleh ya ikutan main game untuk berinteraksi. Nanti boleh dibantu dari teman-teman MC untuk kalau tadi ditanya volunteer, kalau dari saya mungkin saya minta dari MC nanti akan tunjuk salah satu teman yang ada di sana untuk menjawab soal dari saya. Jadi kalian pasti anak-anak di sini mungkin ya sudah banyak yang memegang smartphone sendiri. Jadi saya pengen tahu nih, kalian itu di HP-nya ngapain aja ya? Nah, saya punya foto di layar. Jadi dari MC boleh nggak tunjuk satu orang? Ada yang baju biru mungkin di sana, ada yang baju salem. Baju biru, Michael. Satu orang. Nah, siapa nih? Siapa? Michael ya? Sudah ada di sana, MC? Mohon maaf Bu, ini boleh tolong diulang Bu pertanyaannya Bu. Oke, saya cuma mau minta satu orang dulu, nanti baru keluar pertanyaannya. Satu orang dulu berdiri. Berdiri dulu, berdiri. Oke, sambil berdiri. Baru muncul pertanyaannya. Oke, baju biru ya. Pertanyaannya gampang banget. Oke. Ya, saya cuma mau bertanya hal sederhana. Di layar itu ada 5 orang foto, bisa nggak disebutkan nama orang-orang tersebut dari kiri ke kanan? Kiri ke kanan, bisa nggak? Ya. Oke, yang pertama siapa? Kenal nggak? Dari situ, dari sini. Kiri. Yang pertama nggak kenal Bu. Oke, yang kedua. Yang kedua siapa ya? Yang kedua juga nggak kenal Bu. Yang ketiga. Nggak kenal. Oke, yang ketiga. Yang ketiga siapa? Deddy Corbuzier. Pasti tahu dong ya. Halo, keempat. Yang keempat. Atta Halilintar Bu katanya Bu. Atta Halilintar. Yang kelima. Kelima siapa? Yes, no limit. Wah, berarti dari 5, 2 salah gitu ya. Oke. Satu lagi terakhir. Mereka itu siapa? Dari 3 orang itu yang kalian tahu. YouTuber Bu, katanya Michael. Oke, good. Terima kasih banyak buat siapa tadi? Michael ya. Mereka adalah YouTuber. Nah, teman-teman yang lain boleh jawab nih kalau ada yang tahu. Makasih banyak. Boleh duduk, Michael.
Siapa dua orang yang pertama, ada yang tahu nggak? Dua orang yang pertama ada yang tahu nggak? Yang paling. Oke, boleh jawab tadi yang pertama siapa? Romit Hansel. Yang pertama katanya Romit Hansel, Bu. Oke, good. Berarti ini nonton nih Korea Rumit, ini K-pop drama nih. Yang kedua siapa yang kedua? Yang kedua siapa? Ria Ricis. Oke, good. Aduh, kalau udah YouTuber pada tahu nih ya. Saya punya yang kedua sekarang, yang punya kedua. Boleh dipilih satu orang lagi? Satu orang lagi yang mana nih? Baju. Yang ada yang pakai kemeja nggak nih? Ada yang pakai kemeja? Ada nggak yang pakai kemeja di sana? Ada kemeja, Bu. Ini polos. Mungkin tadi kan semua kaos ya. Oke, silakan. Satu orang aja boleh. Yang perempuan, Bu. Boleh, Yang Bu. perempuan boleh, yang perempuan. Boleh, Angel. Namanya Angel ya. Oke. Saya punya pertanyaan. Gambar yang di layar. Nih, serius nih, sekarang serius nih. Sebutkan gambar logo apa dari kiri ke kanan. Yang pertama. Angel tahu nggak? Yang pertama apa? Yang pertama OLX. Buat apa OLX? OLX buat apa? Oke, jual beli online. Oke, yang kedua. Instagram. Buat Instagram, apa Instagram? Sosmed, sosial media. Sosmed. Yang ketiga. Ya. Ya, ojek online. Ojek online. Kemudian yang keempat. Yang keempat nggak tahu, Bu, katanya, Bu. Oke, nggak tahu. Ada juga yang nggak tahu ternyata. Yang kelima. Snapchat. Snapchat, Bu, katanya, Bu. Tahu pasti nih ya, bikin kucing-kucing gitu, bikin lucu-lucu. Yang terakhir. Yang terakhir juga tidak tahu, Bu. Aduh, nggak tahu. Oke, good. Terima kasih banyak. Silakan kembali duduk. Nah, buat sisanya dua tadi ya yang nggak kejawab. Ada dua yang nggak kejawab. Itu apa sih? Dua yang nggak kejawab itu yang nomor 4 dan yang nomor 6 ya, betul ya? Ya, Bu, betul. Oke. Ini apa coba? Ada yang tahu? Apa yang tahu nih yang keempat? Yang empat Discord. Discord Bu katanya. Discord. Oke, yang terakhir yang keenam. Yang terakhir apa nih? Iya. Siapa yang tahu nih? Ya. Sama Wah, nggak tahu juga. Kayaknya kurang pada tahu tentang yang kedua lagi. Betul. Mungkin kebanyakan taunya Spotify ya. Spotify. Jadi aplikasi yang terakhir adalah logo untuk langit musik, untuk dengerin lagu gitu ya. Oke. Jadi dari keenam semua itu adalah aplikasi gitu ya. Jadi hari ini saya pengen sharing bahwa setiap apapun yang ada di genggaman kalian, oh ternyata sehari-hari udah dipakai gitu ya. Udah ada nih ceritanya dipakai. Jadi udah tahu dong kenapa sih saat ini ada yang namanya YouTuber. Kok bisa terkenal gitu ya. Apakah dulu waktu zaman saya sekolah ada YouTuber? Oh no, apaan itu YouTuber? YouTube pun belum ada zaman saya sekolah gitu ya. Tahun 2000 kurang lebih. Oke, kemudian bagaimana dengan aplikasi-aplikasi yang ada di sana logo-logonya? Apakah dulu saya tahu? Oh tidak, HP aja nggak punya gitu ya. HP aja kita tidak tahu. Waktu zaman saya sekolah tahun 2000. Nah, bagaimana selanjutnya? Artinya kita akan ada yang namanya perubahan teknologi yang cukup besar. Di mana perubahan itu kalian rasakan sendiri saat ini. Apalagi dalam masa pandemi saat ini, dalam 2 tahun belakangan ini, apapun kalian profesinya, siapapun kalian, bagaimana kondisi hidup kalian, semua terkena dampak secara massal. Tapi artinya perubahan besar teknologi pun terjadi untuk anak-anak muda saat ini. Nah, apalagi yang kalian pakai saat ini adalah smartphone yang sudah kalian bisa genggam sendiri. Semua kalian bisa kerjakan dari satu smartphone kalian atau PC atau laptop. Duduk manis, mager itu adalah hal yang biasa.
gitu ya. Artinya kita harus bisa tahu bahwa teknologi itu nantinya pasti akan menembus batas. Yes, akan menembus batas di mana tujuannya adalah untuk membantu manusia menjadi lebih baik. Dan apa sih yang harus kalian siapkan nantinya? Jadi di saat keadaan yang tadi ada pandemi, teknologi informasi besar-besaran berubah, kalian harus jadi apa gitu ya? Atau apa yang akan kalian tentukan? Ini adalah di tangan kalian, generasi yang sekarang umurnya kalian. Bukan saya lagi yang udah sepuh, mungkin 20 tahun yang akan datang, saya udah nenek-nenek gitu ya. Udah nggak tahu lah apa yang bisa saya kontribusikan. Nah, hari ini kita membahas ada 2 kata penting. Ada yang namanya knowledge, kemudian ada juga yang future. Apa sih knowledge? Kita tahu itu adalah pengetahuan. Berbagai gejala ditemui oleh manusia melalui pengamatan akal. Berarti ada akal budi. Ada kita kenali bahwa ada sebuah kejadian kita rasakan. Nah, future itu apa? Oh, berarti masa depan. Oh, belum tentu terjadi dong. Belum. Apakah kalian sudah tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Tentu kita belum tahu karena kita belum melalui. Saya produk lama, bisa ceritain masa lalu. Waktu saya masih sekolah, saya tiap hari cuma nyuci baju, tidur siang, main lari-larian di luar, tidur lagi, begitu berulang. Ada nggak kerjaan lain? Ya, mau nonton YouTube ya nggak tahu, nonton TV nggak banyak. Main Mobile Legends apa lagi gitu ya. Main Instagram, nonton K-pop nggak ada. Iya. Jadi artinya kita tahu bahwa zaman tahun 2000 telepon itu hanya untuk menelepon berkomunikasi. Ya. Jadi apa yang akan terjadi untuk selanjutnya? Hari ini kita tahu bahwa knowledge yang akan di-sharing adalah knowledge yang berbau IT, gitu ya. Berarti IT akan berada di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita membahas teknologi informasi yang lebih fokus untuk menerima, mengolah, memproses data, ataupun apapun bentuknya yang akan menjadi informasi. Jadi tentunya teknologi ini berkaitan dengan informasi untuk manusia. Di mana IT berada, apakah IT akan memimpin kamu sebagai manusia, atau kamu sebagai manusia yang pakai si IT itu? Ya. Apa jadinya sih kalau misalkan IT itu ngeblend sama kita? Berapa banyak yang nggak pakai HP dalam sehari? Berapa banyak yang seharian tidak ada menggunakan teknologi apapun? Apa bisa gitu ya? Nah, siapa sih yang bisa tahu bahwa gara-gara kita pegang HP kita langsung dianggap sebagai orang IT, orang modern, orang gaya? Tentu tidak. Apakah hanya karena kita berjualan tempe, share di IG, share di WA, terus langsung kita dibilangin orang IT? Ya, belum tentu seperti itu. Ya, artinya ada perbedaan dengan pengguna. Kita menggunakan nih ya, kita menggunakan si IT ini atau kita menciptakan IT ini. Kalian mau berada di mana? Nah, oke. Jadi tadi ada tema atau judul yang cukup luar biasa, yaitu IT role in our life, gitu ya. Bagaimana peran IT dalam kehidupan kalian masing-masing. Belajar saat ini Kemendikbud dan semuanya sudah memajukan atau mengemukakan mengenai belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi nggak ada alasan, oh masalah apapun. Yang penting ada yang namanya learning experience. Berarti artinya kalian saat belajar bisa dilakukan di mana saja, tapi apakah teknologi sudah merata? Oh, belum tentu. Jadi banyak di Indonesia lain, bagian lain yang mungkin saja belum tersentuh. Hari ini seperti tadi MC bilang, kita bawa teknologi ini, ada proyektor, ada segala macam, kok bisa kalian lihat saya di layar, mendengar suara saya, padahal saya tidak ada di sana. Itu dulu tidak mungkin terjadi. Yang namanya teknologi bukan cuma sekedar apa yang kalian lihat itu langsung disebut teknologi. Oh, belum tentu. Dan juga belum tentu teknologi informasi. Pada saat ada pabrik tempe, punya alat, pakai mesin, apakah disebut IT? Mobil, model lama truk, apakah itu IT?
Tentu saja tidak. Artinya kita bisa lihat semua alat yang membantu manusia yang menghasilkan informasi, nah itulah yang disebut IT. Artinya kalau di dalam mobil ada informasi ini berapa kilometer lagi bensin bertahan. Nah, itulah baru kita sebut dengan IT. Kalian berada di era generasi tahun sekarang yang sudah terhubung, terkonek dengan teknologi informasi. Kalian akan menjadi society, menjadi populasi yang bukan saja menjadi melihat tetapi langsung ngeblend dan merasakan gitu ya. Kalian merasakan bahwa saat ini kalian melihat loh terjadi keajaiban ini, bahwa dulu tidak mungkin dibayangkan saya pembicara di luar tidak datang ke sana. Oh, dulu mungkin tidak boleh. Guru nggak ketemu dari jauh ya mungkin tidak akan bisa gitu ya. Jadi pada tahun 2025 mungkin akan muncul berbagai macam profesi yang mungkin tidak terpikirkan. Akan muncul di tahun 2050 profesi-profesi aneh gitu ya. Kemudian kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak terpikir saat ini. Hari ini cuma belajar buku, belajar besok ulangan gitu ya. Gabungan antara berbagai program studi. Jadi bukan cuma sekedar sistem informasi saja belajar, ekonomi saja belajar, sosiologi saja belajar, politik dan lain sebagainya. Oh, tidak bisa. Kalian akan berada di area acak-acakan kalau saya bisa bilang. Karena bisa ngeblend satu sama lain. Gitu ya. Nah, next-nya kalian mau jadi apa sih? Kan yang harusnya yang mikir bukan saya gitu kan, yang mikir bukan kakak-kakak, tapi kalianlah yang memegang peran penting. Teman-teman yang ada di tempat ini ke depannya mau mikirin yang mana? Bu, nggak usah pikirin Bu, hari ini aja belum selesai gitu kan. Nah, apa mau nggak peduli? Atau kalian berpikir secara positif, oke saya akan belajar ini. Ya kita coba, kita harus berusaha. Suatu hari bisa saja saya ketemu kalian udah menjadi pemimpin perusahaan pengangkutan sampah yang modern. Ternyata ada yang jadi bos daur ulang yang ramah lingkungan. Wah, nggak terbayang oleh saya. Profesi-profesi yang tidak terpikirkan dan yang mungkin dianggap remeh bisa menjadi hasil yang luar biasa. Oke, saya akan masuk ke bagian berikutnya nih. Nah, artinya apa? Sebelum saya lanjut, saya pengen bermain dulu sedikit. Oke, boleh dibantu nggak? Saya minta satu orang lagi mungkin ada di sana yang bisa membantu saya. Teman-teman di sana, boleh cewek? Siapa? Ada? Baju merah mungkin? Baju merah. Baju merah ada yang perempuan nggak nih? Atau Ada yang baju merah malah cowok? Boleh yang tadi yang Angel kan udah ya, mungkin boleh di sebelahnya Angel, Oke, langsung tunjuk. Saya Boleh, nggak Mas. gitu Lanjut. volunteer, Oh, saya siapa? dipaksa. Karena kita maju. terpaksa berubah gitu ya. Oke. Ya, boleh. Tugasnya gampang. Boleh nggak bantuin saya baca kalimat di depan? Yang blank-nya itu kamu kasih ganti kata sendiri aja. Boleh dibantu dibaca? Boleh langsung diisi aja. Ya, boleh. Jadi kayak Atau susah? Cuma baca loh, baca terus diisi gitu. Ah, isi titik-titik. Wah, langsung hening. Ini agak susah nih bukunya. Nggak kedengeran nih suaranya. Gimana? Apa bisa? Atau masih belum bisa bacanya? Apa saja yang membantu manusia dalam Putus-putus nih. Oke. Mohon maaf Bu, lagi sedang mencari kata-katanya Bu. Kata-katanya Bu. Oke deh. Kayaknya susah ya. Mungkin bisa bilang aja Bu. Kayaknya susah itu Bu. Mikirin kata-katanya. Itu ada.
Oh, nggak usah serius banget. Bu, Ya, Bu Adila, ya Bu Adila tadi apa jawabnya adalah teknologi merupakan istilah umum untuk teknologi apa saja yang membantu manusia dalam mengubah. Nah, tapi yang di bagian dua terakhir itu kayaknya sedikit susah, Bu. oke. Jadi blank gitu ya. Nah, Oke. yang ketiga itu mencari, Bu, kata Anila, Bu. Oke, saya ganti deh kalimatnya yang gampangan dikit. Nah, ini nih. Ini mungkin lebih gampang. Gimana? Kalimat yang kedua aja. Oke. Bisa? Coba Anila, tahu nggak titik-titiknya di siapa? Dan Aurel Hermansyah dihujat oleh negeri negara bikin konten keguguran. Oke, jadi jawabannya adalah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dihujat oleh negeri negara bikin konten keguguran katanya. Oke. Jangan pergi dulu ya, tetap di situ. Jadi kalau saya boleh kasih kalimat, nah, yang pertama adalah teknologi adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Susah ya, mikirin itu kata-kata bisa apa aja ya munculnya ya. Yang kedua, ya karena itu nama orang. Pasti, kecuali ada orang lain yang namanya Atta juga. Di sini ada nggak yang namanya Atta? Oh, ada yang namanya Atta ya tadi. Ada yang katangan tuh kayaknya. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah dihujat. Bukan oleh, tapi seantero negeri gegara bikin konten keguguran. Nah, berarti bisa banyak macam kalimatnya. Saya ganti sekarang jadi yang seperti ini. Nah, di sana berarti ada kalimat yang sudah lengkap, tapi apa yang salah? Saya mau dong itu yang paling depan baju pink apa Salem tuh. Langsung ngomong aja boleh gak? Siapa namanya? Brandon. Nah, Brandon boleh maju ke depan. Ada yang salah nggak di dalam kalimat tersebut? Ada Bu, katanya Bu. Apa? Adalah, oke. Tapi kamu masih bisa baca kalau itu adalah ya? Untuk, masih bisa tebak kalau itu untuk, gitu ya. Kalau saya kasih tanda, bisa. Terus apa lagi? Adalah, untuk, apa lagi? Teknologi salah? Salahnya kenapa nih? Itu yang teknologi yang pertama. Yang pertama Bu, yang teknologi Bu. Oke, teknologi yang pertama, bukan yang kedua. Ya, oke lah, apa lagi? Terus, Apapun itu. Apapun, pun. oke, pun. Terus ada lagi nggak? Membantu, oh masih bisa banyak ya. Oke, apalagi terakhir. Langsung dua kata. Menyimpan, terus apa lagi? Menyimpan. Ya, sudah menyimpan dikasih garis. Kemudian apa lagi? Informasi. Artinya kalau cuma kebalik, cuma kurang huruf satu biji, masih bisa nebak. Ya. Sama juga dengan kalimat yang berikutnya. Oke, apalagi ini lebih gampang ya. Cuma kehilangan huruf. Oke. Nah, saya mau tanya ini yang terakhir. Apa itu ya? Nah, yang saya kasih garis terakhir nih, sebelah kata keguguran apa nih tadi? Konten. Oke, ya good. Jadi artinya tadi kalian sudah menghadapi kalimat nggak ada isinya, sekarang ada kata tapi terbalik-terbalik atau ada hilang beberapa huruf. Oke, terima kasih buat partisipasinya. Silakan duduk kembali.
Saya akan melanjutkan. Boleh balik, Brenda. Nah, kira-kira tadi kalau nungguin teman-teman kalian memberikan jawaban, lama nggak ya? Butuh waktu ya? Butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk mendapatkan hasil jawabannya. Ya? Iya, butuh. Manusia suka error kan kalau ngetik? Ya, kalian juga suka error kalau ngetik. Ada. Dari situ muncullah si ide. Si ide itu muncul. Pakai komputer, pakai apapun, muncul yang namanya word prediction. Nebak-nebak nih. Katanya kamu nulis apa sih? Jadi artinya waktu saya nulis beberapa huruf saja, udah tuh muncul tuh. Contoh saya pakai Google gitu ya. Apa itu pengenalan? Siapakah saya? Saya pasti nggak akan ada jawabannya untuk diri masing-masing ya. Jangan ketik siapakah saya di Google gitu ya, nggak ada yang tahu siapa kalian gitu ya. Oke. Muncul di HP nggak? Yes, di HP kalian juga bisa ya. Kalian ketik di WA, di Line gitu ya, bisa muncul prediction, bisa diaktifkan auto correction, salah ngetik gitu ya. Dokumennya atau hurufnya bisa otomatis dikoreksi, otomatis diprediksi. Nah, pikirin tuh, itulah si IT itu, gitu ya. Teknologinya ngebantu manusia atau membuat manusia menjadi malas. Membantu atau membuat jadi malas. Jadi tipis tuh bedanya. Apalagi sih? Kita coba cek lagi apa dulu. Kalau kalian lihat kalimat yang tadi ngomongin si siapa tuh ya? Ata dan Aurel. Nah, mereka itu katanya di apa ya? Seantero negeri bahkan ya. Wah, komentarnya banyak tuh kalian yang gatel tangannya komen-komen doang di sosial media. Kemudian banyak yang hater katanya gitu ya, banyak yang kita nggak tahu nih sebenarnya pro atau kontra, apa sampai kasih nikahan akbar di TV, keguguran dikontenin semua, masuk konten netizennya suka nulis apa aja. Muncul tuh, ide lagi, saya bikin lah sosial media analisis, mau buat apa sih? Mikirin tuh si orang IT itu. Ini kan lu capek nungguinnya, lu kan capek ngitungnya manual, berapa banyak sih followernya, berapa yang benci, berapa yang ngambek, berapa yang suka, berapa yang muji. Muncullah berbagai aplikasi ngebantuin kita untuk ngecek Twitter analitiknya gimana, komen di YouTube gimana tuh. Buat apa nanti ujung-ujungnya? Harga endorsement dong dinaikin gitu kan, supaya kita bisa terus meningkatkan diri. Itu penggunanya. Si penggunanya pakai ini untuk satu, melihat Vini Kristanti, artis bukan, coret, jangan di-endorse sama Vini. Atta Halilintar, artis, endorse. Mau Jazz No Limit, endorse game supaya rame gitu. Nah, itu adalah salah satu hal yang terjadi di dalam kehidupan kalian masing-masing. Di saat coronavirus ini datang gitu ya, semua orang membasmi. Si IT ikut juga booming datang. Besar-besaran. Merombak semua tatanan hidup kita. Si IT dibangun, si corona dibasmi. Gitu ya. Artinya, kalian sekarang sudah ngerasain pembelajaran daring. Kalian sendiri sudah berbagai macam gaya gitu ya. Mau dari yang alasan koneksinya lelet lah, nggak bagus lah, Bu, izin ke WC dulu lah gitu ya, yang buat kuliah nih kakak-kakaknya juga kan pasti ngalamin ya koneksi error padahal lagi tiduran gitu, boboan gitu ya di lantai kayak di mana kayak, atau login terus hilang gitu ya. Oke. Nah, artinya kita akan banyak memahami bahwa teknologi semua itu akan mendukung proses kalian belajar. Zoom yang sekarang kita pakai dan lain sebagainya macam teknologi kekinian yang ada. Nah, bagaimana nantinya? Pasti tidak hanya ini saja. Masih banyak teknologi-teknologi lain yang mungkin dipikirkan berdasarkan ide-ide yang di luar pikiran kita. Pengen cari orang yang bisa diajak ngobrol, yang bisa mengungkapkan perasaan. Ada yang mikirin gimana ya kita bikin robot? Gimana ya kalau si robot itu bisa kita ajak ngobrol? Akhirnya adalah si chatbot. Diajak ngobrol. Di Discord ada loh si botnya, bisa dibikin atau bisa kita tinggal pakai. Ternyata yang jawab bukan manusia, taunya robot ya. Si gamer tuh kalau tadi Bu susah-susah Bu, saya nggak ngerti Bu. Aduh, ada yang tahu ini
mainan apa, ini game apa? Itu udah ada tulis Roblox. Wah, pada main lah ya. Tapi katanya Bu, Roblox buat anak kecil gitu. Ternyata kita bisa scripting loh, kita create loh gamenya gitu, di dalam bisa ikutan. Ini game apa ya? Pada main nggak ya? PUBG ya, betul? Wah, kalau saya pasti nggak bisa main ini. Wah, langsung semangat ini ya. Anak saya aja yang kelas 1 SD ikutan main. Saya diajarin sama anak saya kelas 1 SD. Saya nggak bisa. Ini udah ada namanya nih ya. Kalau ini game apa? Game apa yo? Boleh langsung sebut nih game apa nih? Udah masuk nih ya. Oh, ini game apa? Main gak nih? Nah, idenya bagaimana? Semua ini untuk senang-senang gitu ya. Artinya kita bersenang-senang dengan game itu, kita menjadi pengguna yang memainkannya gitu ya. Sisanya nanti sebenarnya tinggal kalian. Apakah kalian akan menghabiskan waktu sia-sia atau mencari ide untuk kreatif dan mengerjakan segala sesuatunya tanpa berhenti mencoba untuk berkarya dan melakukan yang terbaik buat diri kalian loh. Oh, main game bisa lo menang, lo bisa kaya katanya bisa ya. Tapi tetap harus arahnya positif gitu ya. Hidup memang udah berat nih katanya, apalagi ada pandemi. Akhir kata dari saya, bermimpilah saat kau tertidur, berkaryalah saat kau terjaga, dan berdoalah dalam setiap perjalanan. Dari saya, itu adalah sharing yang saya berikan kepada kalian bahwa teknologi itu sudah cukup luar biasa berada di dalam diri. Mungkin saya akan kembalikan ke MC apabila ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan silahkan. Saya juga memberikan link untuk teman-teman nanti bisa bantuan ganti loh. Saya juga pengen tahu pengetahuan teman-teman kayak apa. Di sana ada linknya, mungkin bisa dibantu juga dari panitia untuk share link. Ya. Mungkin kalau di saya ini nggak kedengeran ya. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu. Kira-kira dari para peserta ada yang ingin bertanya nggak tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Vini? Itu Pak, apa yang harus kita lakukan? Siapa ya? Boleh sih. Nama saya Bagas. Bagas. Kita tuh harus bisa aplikasi apa atau kemampuan apa dalam IT itu 2025 ke depan. Oke. Ada pertanyaan Bu dari Bagas Bu. Ya, gimana? Apakah terdengar Bu suara saya? Agak kecil. Bu Vini, apakah suara saya terdengar Bu Vini? Oke, sudah terdengar. Agak kecil ya Bu. Ada pertanyaan Bu dari Bagas Bu. Oke, gimana? Baik Bu, pertanyaan dari Bagas adalah aplikasi atau skill IT apa sih yang kita perluin untuk tahun 2025 nanti? Oke. Jadi skill apa di dalam bidang IT fokusnya gitu ya yang dibutuhkan untuk tahun 2025 gitu ya. Nah, sebenarnya kalau ditanya bahasa program nih contohnya. Kita mungkin belajar hari ini, mungkin di tahun 2025 nggak akan sama gitu ya. Artinya kalian nggak akan bisa menggunakan teknologi yang ada saat ini mungkin ya di tahun 2025. Jadi kalau spesifik bahasa program, spesifik
masalah mata kuliah misalkan atau mata pelajaran itu tidak bisa sama karena dalam 1 tahun saja IT itu bergerak berubah. Tidak bisa selalu menggunakan apa yang kita pelajari hari ini besok dipakai. Oh, itu adalah ilmu di IT. Sangat dinamis gitu ya. Bergeraknya itu kejar-kejaran, bahkan bisa speed-nya tinggi. Yang paling penting berdasarkan berbagai survei adalah analytic thinking kamu. Di dalam analytic thinking kamu itu nanti akan menciptakan inovasi-inovasi. Active learning, learning strategi. Jadi bukan hard learning tapi smart learning, gitu ya. Itu yang paling penting. Sisanya itu kalian akan mempelajari teknologi desain, programming, dan lain sebagainya secara berarah atau mengarah kepada problem solving, gitu ya. Artinya saya tidak bisa menyebutkan, oh kamu harus Java, tidak bisa karena belum tentu di 2025 itu pasti akan Java lagi. Yang seperti tadi saya sudah katakan, ledakan-ledakan besar itu tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi dalam waktu yang mungkin 1 bulan langsung muncul, 2 bulan berubah. Itu aja dari saya jawabannya. Apakah cukup menjawab? Gimana Bagas? Abang sudah menjawab Bagas? Oke, udah menjawab Bagas Bu. Terima kasih ya Bu Vini atas jawabannya. Oke. Nah, di sini ada yang mau tanya lagi nggak nih tentang materi-materi tadi? Seperti tadi ditanyain Bagas, contohnya adalah aplikasi atau skill IT apa tuh yang diperlukan untuk 2025. Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Oh, nah, kayaknya udah cukup ya, dan juga waktunya juga sudah sesuai dengan jam. Jadi terima kasih ya Ibu Vini atas materinya. Oke, terima kasih sama-sama. Semoga tetap sukses dan semangat buat yang lain. Jangan lupa bantuan untuk ngisi linknya. Tadi saya ditanya, saya gantian dong, pengen tahu kalian punya pengetahuan seperti apa. Terima kasih buat MC dan panitia semua. Saya izin pamit. Terima Sukses kasih. selalu. Ya, tadi kalimat dari Bu Vini yang sangat bagus ya adalah bermimpilah saat kau tertidur, berkaryalah saat kau terjaga. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah berdoalah dalam setiap perjalananmu. Good.